civilian tugboat Arctic Warrior. Is anyone aboard? You know what this means? What? Halo guys, gimana kabar kalian nih? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin bakal bahas alur film nih, yang sangat seru dan bikin deg-degan pastinya. Film berjudul Gossip adalah film bergenre horor supernatural yang disutradarai oleh Steve Beck dan dirilis pada tahun 2002. Film ini menceritakan tentang kru penyelamat yang menemukan sebuah kapal pesiar yang sudah hilang di Laut Bering sejak tahun 1962. Mereka berencana untuk menarik kapal terbengkalai itu dan membawanya ke lepas pantai. Namun anehnya, sebelum berhasil ditarik, terjadi serangkaian tragedi di kapal bernama Antonia Grazia ini. Nah, gimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita gas ke plot filmnya, guys. Film diawali dengan sebuah kapal pesiar buatan Italia yang terlihat sangat mewah, bernama Antonio Grazia. Kala itu, pada Mei 1962, kapal pesiar mengarungi lautan dengan penumpang berisi mayoritas orang-orang kaya Eropa yang sedang mengadakan pesta meriah di atas kapal. Di tengah suasana gembira itu, terlihat seorang gadis kecil bernama Katie. Dia merasa bosan dan hanya duduk saja. Lalu, dia dihibur oleh salah satu awak kapal dan diajak berdansa bersama sang kapten kapal. Kemudian, terlihat seorang yang misterius menarik sebuah tuas dan melepaskan kawat tipis dari penggulungannya. Kejadian itu terjadi sangat cepat, di mana kawat tipis itu tertarik melewati geladak kapal dan mengiris tubuh semua orang yang sedang berdansa. Tubuh semua orang terbelah menjadi dua dan meninggal seketika. Hanya tersisa Katie saja, yang memang punya tubuh pendek. Sang kapten juga tewas. Kepalanya terbelah menjadi dua. Katie berteriak histeris melihat semua kejadian itu, karena terjadi sangat cepat langsung di depan matanya. 40 tahun kemudian, terlihat kapal dengan beberapa kru profesional sedang berusaha menarik kapal yang tenggelam di perairan Bering. Mereka menarik kapal itu sampai ke pelabuhan. Lalu mereka pun mendapatkan uang dari kerja mereka itu. 7 orang kru merayakan keberhasilan misi mereka di sebuah bar. Di situ, ada seorang pilot Kanada bernama Jack Ferryman yang berkata bahwa dia melihat sebuah kapal misterius di Laut Bering. Lokasi kapal itu terlihat di kawasan laut internasional, sehingga siapa saja bisa mengklaim dan membawa kapal itu kapan saja. Mereka akhirnya setuju, dan beberapa hari kemudian berangkat dengan menggunakan kapal Arctic Warrior. Perjalanan selama beberapa hari harus mereka lalui, di tengah hujan dan cuaca yang kurang bersahabat. Lalu, mereka akhirnya dapat mendeteksi dan menemukan kapal terbengkalai itu, yang ternyata adalah kapal pesiar Antonia Grazia yang sudah menghilang selama 40 tahun lamanya. Mereka yang melihatnya seakan tak percaya bahwa mereka menemukan keberadaan kapal yang selama ini tidak diketahui keberadaannya. Bahkan, ada yang bilang kalau kapal itu menghilang atau bahkan tenggelam. Kapten tim, kemudian Murphy, Dodge, Epps, dan Munder akhirnya memutuskan untuk naik ke Grazia. Sedangkan Greg, Santos, dan Jack bertugas berjaga-jaga di Arctic Warrior. Murphy berpendapat bahwa kondisi kapal terlihat masih sangat cantik dan menawan, walaupun terlihat sudah terbengkalai. Mereka menelusuri tiap ruangan untuk mengecek keadaan dan mencari dokumen yang mungkin saja bisa mereka gunakan. Mereka berempat tanpa rasa takut terus masuk ke dalam kapal mewah yang pernah membawa 400-an anggota bangsawan Eropa dan ratusan awak kapal. Saat mereka sedang melihat-lihat, Munder hampir saja jatuh terperosok karena lantai yang sudah rapuh roboh. Epps mencoba menolong Munder dengan menariknya ke atas. Dan saat itulah, dia sempat melihat seorang gadis kecil di lantai bawah yang memandanginya. Namun, sesaat kemudian menghilang. Gadis itu adalah Katie. Epps tampak pucat dan bingung dengan apa yang dia lihat, namun dia tetap diam.
Mereka sampai di bagian anjungan dan mengecek semua yang ada di sana, mulai dari kompas hingga catatan perjalanan. Saat mengecek itulah, mereka menemukan sebuah jam digital, di mana hal itu sangat aneh, dan tidak mungkin di tahun 1962 sudah ada jam digital. Mereka pun menyimpulkan kalau pernah ada orang yang menemukan kapal ini, namun lupa membawa pulang jam tangannya. Murphy kemudian memerintahkan mereka untuk istirahat dulu hingga besok. Nah, besoknya mereka akan mencoba menarik Antonio Grazia ke pelabuhan. Saat mereka sudah kembali ke kapal Warrior, Epps menceritakan bahwa dia melihat seorang gadis kecil saat mencoba menolong Mulder. Di sana, yang lainnya kaget dan terlihat sedikit takut. Besok paginya, Epps, Dodd, dan Mulder menyelam untuk mengecek bagian lambung kapal. Ternyata, lambung kapal mengalami kerusakan parah, dan air sudah memenuhi bagian bawah. Mereka berdiskusi untuk segera memperbaiki kerusakan kapal dan memompa air keluar dari bagian bawah kapal. Mereka optimis bisa melakukannya dengan peralatan yang mereka miliki. Mereka akhirnya naik ke Grazia, kecuali Santos yang memang berjaga di Warrior. Tim dibagi menjadi 3. Murphy bersama Greg bertugas ke ruang mesin, Dodd dan Mulder ke lambung kapal. Kemudian Epps dan Jack bertugas menelusuri dek kapal. Mereka membawa HT untuk komunikasi antar tim. Tapi ternyata, jaringan radio mereka di kapal itu bermasalah dan tidak berfungsi. Epps tiba di ruangan dengan kolam renang di tengahnya. Nah, di sini nih, Epps merasakan kejanggalan, melihat dinding-dinding kolam berlubang akibat tembakan senapan. Terlihat banyak peluru berserakan di lantai kolam. Saat Epps akan naik dan keluar dari kolam, tiba-tiba di depannya, dia melihat gadis kecil yang sebelumnya dia lihat, hingga dia kaget dan terjatuh ke dalam kolam. Dia pun pingsan karena kepalanya terbentur lantai. Beberapa saat kemudian, dia terbangun. Dia melihat Jack yang mencarinya, dan gadis kecil tadi sudah tak terlihat lagi. Saat Epps dan Jack meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba dari dinding kolam keluar darah dan memenuhi kolam. Namun, mereka tidak melihatnya. Di tempat lain, Murphy menemukan hal aneh lainnya, di mana saat dia di kabin dan mencoba meminum whisky yang ada di sana, dia melihat kapten kapal Antonio Grazia di kaca. Murphy sangat kaget dan lari keluar dari sana. Greg yang menelusuri lorong akhirnya tiba di aula. Dari alat HT-nya, dia mendengarkan suara perempuan yang menyanyi menggunakan bahasa Itali. Kepanikan mulai terjadi saat Epps dan Jack malah terjebak di ruangan laundry bersama mayat-mayat yang anehnya terlihat seperti baru beberapa hari meninggal. Mereka berusaha keluar dari pintu demi pintu yang anehnya terbuka sendiri. Jack yang penasaran kemudian memasuki ruangan yang di dalamnya terlihat ada beberapa sebuah mobil Jaguar. Epps yang sudah merasakan bahwa banyak keanehan dari awal segera mengajak untuk keluar dari kapal terkutuk itu. Tapi mereka langsung mengurungkan niat mereka untuk keluar saat secara tidak sengaja menemukan peti emas. Mereka lalu mencari tim lainnya dan mengabarkan penemuan mereka. Namun, saat akan mengabari yang lainnya, dia mendengar seseorang memanggilnya dengan nama kecilnya. Dia pun kaget dan mencoba mencari tahu dengan masuk ke ruangan di depannya, yang ternyata adalah lemari pendingin. Saat di dalam, dia tiba-tiba dikejutkan dengan Dodd dan Mulder yang menakut-nakutinya. Di sana, Epps yang kesal mengeluarkan apa yang sudah dia temukan dan mengajak tim lainnya untuk melihat bersama. Saat mereka semua sudah berkumpul di ruangan, di mana Epps menemukan peti emas, mereka bersorak gembira saat melihat tumpukan-tumpukan emas di depan mereka. Mereka lalu memutuskan hanya akan membawa peti-peti emas itu tanpa menarik Antonio Grazia. Mereka merasa penjualan emas-emas itu akan cukup untuk menjadikan mereka kaya tanpa menjual Antonio Grazia. Mereka mulai memindahkan peti-peti emas itu untuk dipindahkan ke Arctic Warrior. Greg, Mulder, dan Santos menunggu di Warrior untuk menerima peti-peti itu. Saat itu, Kathy kembali terlihat dan memperingatkan Epps agar mereka tidak melakukan apa yang akan mereka lakukan. Namun semuanya sudah terlambat. Saat itu, tabung gas propin yang bocor meledak dan membuat tubuh Santos terbakar dan terlempar dari ruang mesin Warrior ke laut. Greg dan Mulder beruntung
karena mereka bisa selamat dari ledakan tersebut. Suasana pun menjadi tegang saat Dot menyalahkan Jack atas kematian Santos. Sejak saat itu, Murphy menjadi pendiam. Epps tahu bahwa sebagai kapten tim, Murphy pasti sangat merasa bersalah atas kematian Santos. Murphy meminta untuk diberikan waktu sendiri. Lalu Epps pun kembali ke tim lainnya. Mereka berdebat mencari cara untuk bisa keluar dari Graza dan kembali pulang karena Warrior sudah rusak. Greg mendesak mereka untuk membuat rakit, namun yang lainnya tidak setuju. Perkelahian terjadi karena Greg yang sudah terlanjur emosi. Murphy yang merasa tertekan memutuskan untuk mabuk dengan meminum whisky yang ada di ruang kabin kapten. Epps yang penasaran dengan gadis kecil misterius yang selalu dia lihat, mencari tahu melalui buku penumpang. Dia akhirnya menemukan nama Kathy dan mencari ruangannya dulu. Dot dan Mulder yang ada di dapur berusaha mencari makanan kalengan yang mungkin saja masih bisa mereka makan. Anehnya nih, makanan yang sudah lebih dari 40 tahun itu terasa enak saat mereka makan. Mereka makan dengan lahap, dan seketika mereka sangat kaget saat menyadari bahwa makanan yang mereka makan ternyata adalah belatung. Epps yang akhirnya menemukan kamar Kathy sangat kaget dan menjerit keras saat menemukan jasad Kathy yang tergantung di dalam lemari. Di tempat lain, Greg yang mabuk di aula mengalami kejadian aneh. Tiba-tiba, barang-barang yang ada di sana kembali utuh seperti semula, dengan suasana banyak orang yang menyambutnya. Dia berpikir bahwa dia sudah sangat mabuk, hingga Francesca menghampirinya, dan dia masuk ke jebakannya. Epps yang masih berada di kamar Kathy, dan sudah lebih tenang, mengambil liontin yang terpasang di leher jasad Kathy. Liontin itu ternyata berisi foto kedua orang tua Kathy. Saat itulah, tiba-tiba Kathy muncul di belakang Epps dan membuatnya kaget. Murphy yang juga mabuk di kabin mengobrol dengan Kapten Antonio Graza. Darinya Murphy tahu bahwa Graza mengangkut emas dari kapal Laurel pada 19 Mei 1962, 2 hari sebelum Antonio Graza menghilang. Kapten Graza memperlihatkan pada Murphy foto satu-satunya orang yang selamat dari kapal Laurel, dan membuat Murphy sangat kaget melihatnya. Epps ngobrol dengan Kathy di kamarnya. Arwah Kathy menceritakan beberapa kejadian yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Dan saat Kathy akan menceritakan mengapa roh-roh di sana seakan tertahan, tiba-tiba terasa ada energi jahat yang menahannya. Murphy yang udah tahu dalang dibalik semua kejadian ini, berusaha mengajak yang lainnya pergi dari sana. Namun Roh Santos datang dan menakutinya. Di tempat lain, Greg yang tergoda dengan Francesca tewas karena jatuh dari lift yang terbuka. Epps akhirnya berhasil bertemu dengan Murphy. Namun, karena Murphy sudah terpengaruh oleh roh jahat, dia melihat Epps seakan berubah menjadi Santos. Murphy pun menyerang Epps. Jack lalu memukul kepala Murphy sampai pingsan, dan mereka pun memasukkannya ke dalam sebuah tabung kaca, karena dianggap berbahaya. Jack, Dot, dan Mulder kemudian mencari Greg, namun tidak menemukannya. Mereka akhirnya tetap seperti pada rencana awal, untuk memperbaiki kapal, dan pergi ke pelabuhan. Dot dan Mulder menyelam untuk menutup lubang pada lambung kapal. Air pun dipompa keluar dari kapal, hingga kemudi pun diperbaiki. Dan semua berjalan dengan lancar. Saat mereka hampir mencapai karang, Epps akhirnya menemukan jasad Greg. Di sana, Kathy muncul lagi dan memperlihatkan pada Epps bagaimana tragedi pada tahun 1962 dimulai. Scene kemudian kembali ke tahun 1962. Terlihat koki dibunuh, dan para kru mencampurkan racun pada makanan untuk para penumpang, hingga mereka meninggal. Di geladak, kawat membelah tubuh orang-orang yang sedang berdansa. Penumpang lainnya ditembak, dan dikumpulkan di kolam renang. Kathy tewas karena digantung di dalam lemari kamarnya.
dan para kru yang saling membunuh karena berebut emas. Francesca terbunuh karena sebuah pengait mengenainya. Seorang pria yang bersama Francesca untuk terakhir kalinya membuat sebuah tanda di tangan Francesca, dan terlihat bahwa pria itu ternyata adalah Jack. Epps yang menyadari siapa dalang di balik semua itu langsung berusaha menyelamatkan Murphy. Namun dia sudah terlambat, dan Murphy sudah tewas tenggelam dalam lubang tabung kaca dengan memegang foto Jack yang dia dapatkan dari kapten kapal Graza. Epps dengan putus asa berusaha keluar dari sana dengan menyuruh kru lainnya menunggu di anjungan tanpa memberitahu tentang Jack. Epps sendiri berusaha menjemput Mulder, tapi sayangnya Mulder sudah tewas tenggelam karena terjepit mesin kapal. Perseteruan terjadi antara Dot dan Jack. Lalu Dot terlihat menembak Jack. Namun anehnya Jack tidak tewas. Dot lalu menghampiri Epps dan berkata kalau dia sudah terbunuh Dodge. Epps yang merasa janggal berusaha memancing Jack untuk memperlihatkan jati dirinya. Saat itulah Dot berubah menjadi Jack. Jack mengaku sebagai seorang pengumpul jiwa yang bertugas membawa jiwa-jiwa mati kepada tuannya. Kemudian Epps bertarung dengan Jack hingga akhirnya dia berhasil meledakkan kapal, membunuh dan menggagalkan rencana Jack. Jiwa-jiwa para penumpang yang sebelumnya tertahan di kapal terlepas dan naik ke langit. Katie terlihat membantu Epps agar dia selamat sebelum dia pergi. Berhari-hari tubuh Epps terapung di lautan dengan berpegangan pada sebuah koper. Dia ditemukan oleh sebuah kapal pesiar dan dibawa kembali ke darat. Saat dia dibawa masuk ke dalam ambulan, dia melihat teman-temannya membawa peti-peti emas naik ke kapal, diikuti oleh Jack di belakang mereka. Jack dan Epps saling bertatapan, membuat Epps berteriak, hingga pintu ambulan pun ditutup, dan film pun berakhir. Nah, jika kejadian seperti ini ada beneran, dan kamu yang mengalaminya, kamu bakal kabur atau nyamperin kapal terbengkalai itu, guys. Kalau menurut Mimin, jika kapal itu ada di perairan kita, udah habis tuh besinya. Jadi cuan dong cuy, hehe. Seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nih yang mau kamu kasih buat film gosip ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys. Sampai di sini alur film gosip. Makasih udah nonton sampai selesai, dan dadah semuanya.